Oke, daon nih. Atau cakap ya. Hello everyone, we are from Group 4. Today we will explain about close values and inversion. Before that, we want to introduce ourselves. My name is Rosana Nabila. My name is Akbar Baby. My name is Novianto. My name is Fausia. My name is Inaya David. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo everyone. Hi, hello, annyeong. Jadi di pertemuan ini kita akan belajar cara membuat kalimat lebih singkat dan keren dalam bahasa Inggris. Kita akan belajar gimana caranya merampingkan kalimat tanpa bikin maknanya berubah. Nah, yang pertama yang akan aku bahas itu mengenai reduce adjective clause atau pengurangan klausa adjektif. Yaitu kata sifat yang menjelaskan kata benda dapat disingkat atau dikurangi menjadi frasa adjektif. Syaratnya, kata ganti relatif seperti who, which, that adalah subjek klausa dan ada kata kerja be. Pengurangan dilakukan dengan menghilangkan kata penghubung clause market dan kata kerja be. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis dan contohnya. Yang pertama itu ada kalimat aktif atau active voice. Kalau kamu bayangin kita lagi melakukan sesuatu, tinggal tambahin ing. Dan kalimat akan menjadi lebih ramping. Nah, contohnya itu kayak the lecturer explained the lesson that contained grammar. Diubah menjadi the lecturer explained the lesson containing grammar. Seperti itu. Yang selanjutnya itu kalimat pasif atau passive voice. Nah, kalau subjeknya dikurangi, cukup tambahkan bentuk ketiga dari kata kerja. Nggak perlu kata yang atau telah. Jadi, kayak contohnya, the regulation that had been posted. Atau diubah menjadi the regulation posted. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada subject plus to be plus adjective atau ada juga subject plus to be plus noun. Dan terakhir ada subject plus to be plus professional phrase. Nah, kalau kalimatnya cuma menyatakan siapa dia atau posisinya di mana, tinggal potong bagian yang adalah atau yang berada. Nih, contohnya subject plus to be plus adjective, yaitu the boy who is contented said, atau dirubah menjadi the boy contented said, seperti itu. Contoh yang selanjutnya yaitu subject plus to be plus noun. Contohnya kayak his name Mrs. Adam is easy to pronounce, atau dirubah menjadi his name Adam is easy to pronounce. Selanjutnya yaitu subject plus to be plus professional phrase. Contohnya kayak the bag that is on the chair belongs to Army. Diubah menjadi the bag on the chair belongs to Army. Seperti itu. Next, penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Hi everyone, Hi. my name is Fauzia Khairunisa Syafi'i. I will continue explaining the material. Yang pertama itu ada karakteristik permanen dan aktivitas berlangsung. Jika suatu tindakan menggambarkan karakteristik permanen, kita bisa gunakan bentuk ing. Presentnya, the house that overlooked the park was mine. Ada lagi, the house overlooking the park was mine. Untuk aktivitas yang sedang berlangsung, kita juga bisa gunakan ing. Pastnya, the house that overlooked the park was mine. The house overlooking the park was mine. Present continuousnya, the police who is casing the thief has tapped his gun. The police
casing the type has type is gone. Past continuousnya the police who was casing the type shot his gun. Police casing the type is shooting is gun. Yang kedua adalah klausa yang tidak bisa disingkat ke bentuk ing. Ada beberapa klausa objektif yang tidak bisa disingkat menjadi frasa ing. Contohnya, the books that I put on the table are Lisa. The books putting on the table are Lisa. Alasannya, books bukan subjek dari kata kerja. Put karena buku tidak bisa menaruh dirinya di atas meja. Yang ketiga adalah klausa dengan was. Tidak bisa disingkat. The man housewife is singing trees to enjoy the music. The man singing trees to enjoy the music. Gramatikal, tapi maknanya berubah. Penjelasannya, kalimat kedua benar secara grammar, tetapi maknanya beda. Di kalimat pertama, yang menyanyi adalah istrinya, sedangkan di kalimat kedua, yang menyanyi adalah pria itu sendiri. Hello everyone, Hi. Hello. my name is Novianto. Today I will explain a grammar topic called reduced adverb clause. Apa itu reduced adverb clause? Reduced adverb clause adalah bentuk penyerahan dari adverb clause dengan cara menghapus subjek dan merubah kata kerja menjadi bentuk verb ing jika subjek dari dua klausa itu sama. Contoh awal, Evan thought Tom studied very hard. He failed the exam. If Evan thought studying very hard, he failed the exam. Penanda clause 1. Penanda waktu digunakan untuk menunjukkan waktu suatu kejadian. Contoh, after, before, when, while, until, since, on. Contoh kalimat, after he locked the gate, the boy went inside. Jadi, after locking the gate, the boy went inside. 2. Penanda pertentangan digunakan untuk menunjukkan pertentangan antara dua pernyataan. Contoh, although Evan thought despite the fact that was well. Contoh kalimat, Evan thought she was tired, she kept working. Evan thought tired, she kept working. 3. Penanda alasan digunakan untuk menunjukkan sebab atau karena. Contoh, because. Contoh kalimatnya, because she had always been late, she was called by the principal. Menjadi always been late, she was called by the principal. Kesimpulannya, reduced adverb clause adalah bentuk singkat dari adverb clause yang digunakan jika subjek dari anak kalimat dan kalimat utama sama. Kita bisa menghilangkan subjek dan mengubah kata kerja menjadi bentuk ing atau bentuk pasif jika perlu. Demikian penjelasan tentang reduced adverb clause. Semoga mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Hi everyone. My name is Anggun Anggraini. Thank you for your time. Today I will content explaining the material that was previously present by my friend, which is about concessive clause and reduced adverbial clause. Pertama aku bakal ngebahas tentang concessive clause. Apa sih concessive clause? Jadi, concessive clause adalah jenis klausa yang digunakan untuk menunjukkan pertentangan atau kontradiksi antara dua kondisi. Artinya, even though something is supposed to stop something else from happening, the second thing still happens anyway. Untuk menyatakan hal ini, ada dua kelompok kata penghubung. Grup 1 diikuti oleh subjek plus verb, although,
though, while, atau dalam arti meskipun. Grup 2 diikuti oleh non atau gerund verb ing, despite, in spite of. Example number 1, although she was better, Lina managed to smile, bisa disingkat menjadi although better, Lina managed to smile. Example number 2, despite the fact that she was seriously ill, Tania sang on stage beautifully, bisa disingkat menjadi despite being seriously ill, Tania sang on stage beautifully. Example number 3, in spite of the fact that she is completely broke, Tania treated her friends, bisa disingkat menjadi in spite of being completely broke, Tania treated her friends. Jadi kesimpulannya, kalau pakai although, though, while gunakan subject plus verb. Tapi kalau pakai despite atau in spite of cukup pakai non atau being, adjective, verb ing. Setelah itu kita masuk ke materi kedua, yaitu reduced adverbial clause. Reduced adverbial clause adalah bentuk penyederhanaan dari klausa keterangan. Biasanya kita hilangkan subjek dan auxiliary verb-nya, tapi hanya kalau subjek di anak kalimat sama dengan subjek di kalimat utama. Reduksi biasanya berbeda tergantung pada dua hal, yaitu yang pertama voice atau aktif atau pasif, yang kedua tense, present, past atau perfect. Contoh untuk kalimat aktif itu when he studies, don't forget to eat, diubah menjadi when studying, don't forget to eat. Contoh untuk kalimat pasif, when the girl was told not to eat sweet secret, when diubah menjadi when told not to eat sweet secret. Kesimpulannya, dengan memahami possessive clause dan reduced adverbial clause, kita bisa membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang lebih efektif, ringkas, dan tetap jelas maknanya. Oh my god! Wow! Hi everyone. Hi, hello. My name is Inaya Adawiyah. Thank you for your time. Today I will continue explaining the material that was previously present by my friend. Di sini aku mau ngejelasin tentang inversion, yaitu bentuk kalimat di mana subjek dan kata kerja atau verb ditukar posisinya. Biasanya inversion dipakai saat kita membuat kalimat tanya atau kalimat dengan struktur tertentu. Number 1, inversion dengan helping verbs. Kalau dalam kalimat ada kata kerja bantu seperti be, is, are, was, have, will, and can, kita tinggal tukar posisi subjek dan kata kerjanya. Example, you are tired, diubah menjadi are you tired, atau contoh lainnya, Daniel will come over tonight, bisa diubah menjadi will Daniel come over tonight. Number 2 itu ada inversion tanpa helping verbs. Kalau kalimatnya nggak punya helping verbs, kita harus pakai do, does, atau did saat inversion. Example-nya ada Robert usually come home on time, diubah menjadi does Robert usually come home on time. Number 3, inversion dengan question word. Kalimat tanya yang pakai what, when, why, how juga pakai inversion. Example-nya ada what is your favorite color, atau contoh lainnya ada where can I sit. Tapi hati-hati juga kalau question word-nya menggabungkan dua klausa, maka tidak pakai inversion. Example-nya I want to know where I can sit, bukan I want to know where can I sit. Number 4, inversion setelah kata tempat atau please experience. Kalau kalimat dimulai dengan kata seperti here, there, now here, maka juga harus pakai inversion. Example-nya, here is the money for the bread, there are the books I'm looking for, now here have I met such a nice girl like you. Jadi dapat disimpulkan inversion itu menukar posisi subjek dan kata kerja. Biasa terjadi saat membuat pertanyaan, saat menggunakan kata tanya, saat kalimat dimulai dengan here, there, now here, atau saat menggunakan do, does, atau did. Untuk kalimat yang tidak punya kata kerja bantu. 방금 스태프분들이 I have a headache. 그러면 Thank you for your attention. We hope you found our presentation informative and helpful. Don't forget to subscribe and hit